Halo teman-teman sekalian, ya. Semoga teman-teman berhasil membuat Mario.c yang baru kita pelajari, ya. Nah, Mario.c kita tahu ya tujuannya adalah untuk membuat apa teman-teman? Membuat piramid rata kanan. Itu problem set di week pertama kita. Ingat kita mulai dari week zero. Week zero kita kan scratch, dan week one-nya adalah salah satunya Mario.c, dan kita belajar bahasa baru yaitu C. Ya, kita ingat untuk kita running program ini ke CD dulu ya. Saya change directory to Mario dash slash karena ini foldernya Mario.slash Mario dash slash. Lalu saya enter, lalu saya make Mario nya sudah. Ini karena sudah ada file yang nggak ada nama Mario ini, berarti udah di make ya, saya nggak perlu make lagi. Untuk di running gimana? Dot slash Mario akan di running di mana? Di terminal. Dia akan minta tinggi dulu ya, lalu, atau height. Lalu saya ketik misalnya 8, jadilah piramid tingginya 8 rata kanan. Mungkin teman-teman lihat ini dan bete ya, maksudnya apa sih maknanya begini, maksudnya kok tampilnya di terminal nggak seru banget. Itu kenapa teman-teman saya langsung dari scratch kita langsung ke problem set 8 supaya teman-teman belajar HTML, CSS, JavaScript, supaya teman-teman lihat lebih seru kan kalau tampilnya di internet atau di browser. Ini tampilnya di terminal. Ya, tapi teman-teman harus menghargai walaupun kayaknya kurang seru ya tampil di terminal, tapi ya teman-teman lihat nih ya. Di sini kan ada variabel int and space, ini deklarasi, ada variabel yang kita buat namanya n lalu space. Bisa nggak kita sebut dengan nama lain? Terserah, mau X kayak space-nya ini ganti spasi kayak ganti apapun namanya asal konsisten ya. Sekali bilang space, dia harus terus space ya. Lalu apalagi? Misalnya ini variabel, nah ini adalah loop-nya ya, while loop, do this while this ya, lalu for loop ya, ini pengulangan atau repetition ya. For loop ini di dalam C memiliki formatnya begini, harus ada dalam kurungnya, lalu harus ada kurung kriwilnya atau curly bracesnya yang akan menyimpan perintah yang lainnya. Dan di dalam for loop ini ada for loop lagi di dalamnya, jadi loop di dalam loop. Lalu ada functionnya apa aja. Ini printf, ini function tujuannya untuk ngeprint ya. Lalu ada function buatan kita sendiri yaitu print raw yang didefinisikan di bawah di sini ya. Lalu ada function lagi, ini main, ini function. Ingat kalau ada satu kata lalu diikuti dalam kurung ya, itu adalah function. Dan function ini type-nya adalah integer. Misalnya kita lihat nih ada type of the variable, ini n, ini variable, space ini variable, type-nya adalah angka atau integer, ini library dan lain sebagainya ya. Walaupun mungkin kayaknya bete teman-teman, kayaknya kurang seru cuma begini doang. Nah, makanya teman-teman saya eh, buat satu file baru. Bisa nggak Mario.c ini di HTML kan? Bisa. Saya buat Mario.html. Tetapi HTML kita tahu kan, HTML hanya tampilan aja kan. Struktur dari sebuah website itu HTML, tata letaknya atau eh, eh, tata letak landscape-nya itu kan CSS. Jadi HTML dan CSS nggak bisa buat coding atau programming. Nggak ada variable, nggak ada loop, nggak ada function, nggak ada conditional, ya kan? Karena dia bukan bahasa pemrograman. Tapi kan kita sudah belajar bahasa JavaScript. Jadi bisa nggak Mario.c ini di JavaScript kan? Bisa banget. Nah, kita lihat Mario HTML. Nah, ini saya buat file baru, dan teman-teman nggak perlu buat ini karena CS50 tidak mengharuskan teman-teman buat ini ya. Jadi kita harus buat ini, tapi kita buat ini sendiri. Kita lakukan sesuatu lebih dari apa yang CS50 lakukan. Saya JavaScript kan Mario.c.
Tapi untuk menampilkannya harus ada HTML dan harus ada CSS. CSS-nya ada di sini, di style di sini. Ini CSS-nya. Ya, kita lihat HTML-nya, tentu semuanya ini adalah HTML. Di dalamnya ada CSS, CSS-nya semuanya ada di sini. Ya, kita udah akses di dalam style, elemen body, elemen pyramid, elemen button. Ya, kita tahu ya CSS sama HTML kan cuma tag dan attribute. Ya, HTML itu cuma tag dan attribute. CSS itu cuma tag dan properties. Dan sebenarnya attribute dan properties itu sama aja. Attribute dan properties itu sesuatu yang terdiri dari key dan values. Ya, cuma di HTML namanya attributes, di CSS namanya properties. Ya, tapi sebenarnya sami mawon ya, sebenarnya sama saja. Terus codingannya ada di mana? Codingannya ada di script ini, JavaScript. Nah, ini codingannya ada di sini. Ya, codingannya semuanya ada di script ini. Nah, kita jalanin dulu yuk. Ya, berarti saya dari Mario Les ini kita jalanin Mario HTML gimana caranya? HTTP server. Ya. Nah, ini kan lebih keren, tampilannya bukan di terminal tapi tampilannya di browser. Kan lebih catchy ya, lebih kinclong ya. Saya klik mana? Mario HTML saya klik. Nah, ini kan lebih keren nih, Mario Pyramid. Ya, CS50 version. Masukkan tinggi, contoh 5 saya masukkan misalnya tingginya 8. Boom. Nah, ini kan lebih asik ya. Bukan di terminal tapi di browser. Ya, teman-teman nanti utak-utik sendiri. Ya, misalnya variabel yang mau diganti, misalnya ini ada masukan angka minimal ya. Misalnya saya refresh lagi di sini kan. Lalu ada misalnya kita lihat ada ini JavaScript-nya, dia menerima angka height di sini atau tinggi, dan angka tingginya kita dapat dari mana? Dari input ini ya, dari form input ini ya. Jadi user kasih height ya, terus ada placeholder contoh 5. Teman-teman bisa kan ini contoh 5-nya kan dari sini nih, ada di sini contoh 5 ya misalnya ya. Jadi kalau mau diganti-ganti, dan saya akan kasih source code-nya ya, alamatnya teman-teman bisa akses nanti. Dan ini sama persis dengan Mario.c, tapi Mario.c kan bahasanya C. Dia terima user inputnya dari mana? Get in ini, get underscore in function menerima tinggi yang diinput oleh user, dan terserah user kan mau taruh angka berapa. Kalau di Mario HTML ini ya, ini JavaScriptnya dari function get element by ID height ini ya, tapi user inputnya di mana? Di sini, di tag input ini ya. Dan ini HTML, inputnya HTML nih ya, bukan JavaScript, ini HTML. Lalu diambil oleh JavaScript variable height yang ditaruh oleh user, diambil di function get element by ID ini, di object document dot method atau fungsinya get element by ID dalam kurung dan ada tanda kutip height ini ya, yang adalah value yang ditaruh atau dipilih oleh siapa? Oleh usernya. Dan kita lihat ya, ini loop, di dalam loopnya sederhana ya. Jadi dalam JavaScript, let itu adalah deklarasi variable, itu let ya. Let output sama dengan nggak ada apa-apa di sini ya. Let spaces sama dengan ini tanda kutip tapi ada space-nya di sini ya, teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, ini breaks ngebuat apa? Hashtag atau batu-batanya di sini ya. Nanti teman-teman akan bisa akses. Ini codingnya saya taruh di GitHub dan alamatnya saya akan bagikan di grup teman-teman. Jadi seru ya teman-teman ya, eksperimen Mario HTML ini tidak perlu kita kerjakan. Dan sekali lagi CS50 nggak akan buat PR ini, tapi saya buat ini supaya teman-teman lihat bahwa apapun yang kita buat di bahasa C bisa di JavaScript-kan dan bisa ditampilkan di
browser seperti ini kan lebih seru ya dan lebih keren untuk kita eksperimen.